Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian Maghrib Isya yang kami muliakan, pada malam ini masih kita akan melanjutkan penjelasan daripada surah Al-Ankabut ayat ke-69 pada bahagian kedua. Saya persilahkan kepada salah seorang jemaah yang bisa membacakan ayat ini. Silakan. Oh, santri kita lagi, masya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, ada terjemahannya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Baik. Mari jamaah sekalian kita membaca ayat ini secara berjamaah. Iya. Saya bacakan kemudian diikuti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sekali lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Ada yang bisa ulang sekali dari kalangan orang dewasa selain santri? Ayo Pak. Ya. Harus berani. Atau masih mau diulang sekali? Diulang sekali lagi? Oke, kita ulang sekali lagi. Sudah? Kita ulang sekali dulu biar tambah pede.
walladzina jahadu fina. Silakan. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Tadi Bapak yang membaca, silakan. Jangan tunjuk orang lain, punya tunjuk dirinya sendiri. Jangan Pak Imam terus. Kalau Pak Imam itu dia mau ajar kita. Pak Haji, Masya Allah Pak Haji. Ini contoh ini. Contoh suri teladan ini. Orang tua. Kasih Pak Haji, kasih mic. Iya. Sudah. Ini kalau sudah orang tua yang kasih contoh ya, yang lain harus bisa. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Masya Allah. Masya Allah. Jangan-jangan Pak Haji ini mantan juara. Masya Allah. Syukran. Ya, saya bergembira sekali dan mengapresiasi ya, Masya Allah kebersamaan kita ini. Ya. Jadi ada satu ungkapan yang mengatakan an-nasu min khawfil khata'i fil khata' wan nasu min khawfil khata'i fil khata' wan nasu min khawfid dhulli fid dhul. Jadi orang yang takut salah justru dia berada dalam kesalahan. Orang yang takut salah justru dia berada dalam kesalahan. Orang yang takut hina justru ia berada dalam kehinaan. Nah, kita ini mesti memang menyingkap di mana letak-letak daripada kekurangan-kekurangan kita supaya bisa kita menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan itu. Jadi kita memang harus melawan psikologi kita. Ada mungkin merasakan nanti didengar orang, tidak apa-apa. Ya. Lebih kita salah di tempat ini daripada di hari kemudian kelak nanti kita ditanya pinta Joko mengaji. Maka tidak ada istilah malu dalam proses belajar. Semua kita ini berangkat dari ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak ada sedikit pun pengetahuan kalian. Dan jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika disuruh membaca, pertamanya beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu. Maka ternyata ketika dicoba, itulah 5 ayat pertama dari surah Iqra.
Baik jamaah sekalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Atau sudah ada yang hafal ini ayat? Ini lebih meningkat lagi permintaan. Ada yang sudah hafal? Belum. Kalau begitu dipersiapkan insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya kita minta ada yang bisa baca, ada yang bisa hafal. Iya, satu ayat saja Pak, bukan satu halaman, satu ayat. Ya, ayatnya juga pendek-pendek insyaallah. Jadi orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, pasti kami tunjuki untuk menemukan jalan-jalan kami. Maksudnya jalan-jalannya Allah itu pasti jalan-jalan kebaikan. Dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan memberikan petunjuk untuk menemukan jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi al-muhsinun itu bentuk jamak daripada muhsin. Muhsin, muhsinun atau muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari kata-kata ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan. Nah, pekan yang lalu jamaah sekalian kita menjelaskan dari sisi pendekatan bahasa, jihad itu ada 3 pengertiannya dari sisi bahasa. Mungkin ada yang ingat apa pengertian jihad dari sisi bahasa? Saya sebutkan 3 pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, jihad secara bahasa maknanya di dalamnya ada kesungguhan. Betul. Di dalamnya ada makna kesungguhan. Yang kedua, jihad di dalamnya ada makna pengorbanan. Di dalamnya ada makna pengorbanan. Kemudian yang ketiga, jihad itu pasti ada situasi yang kita alami, yaitu kita akan letih dan capek. Pasti yang namanya orang berjihad itu pasti ada kesungguhan, pasti ada pengorbanan, dan pasti ada keletihan. Jadi setiap kita melakukan ibadah, seringan apapun ibadah tersebut, kita merasakan dan kita mengalami salah satu di antara 3 ini, apalagi 3-tiganya, maka itu adalah jihad. Ya, itu adalah jihad dalam agama kita. Maka Allah mengatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang di dalamnya ada pengorbanan, orang-orang yang di dalamnya ada kesungguhan, orang-orang yang mau capek dan mau letih, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bukakan petunjuk kami untuk menemukan jalan-jalan itu. Ini kurang lebih sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah. Dalam surah Al-Insyirah Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini ayat yang membedakan awalnya saja. Yang pertama dikatakan fa inna. Nah, yang kedua tidak ada fa-nya. Jadi sama artinya kurang lebih. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan, maka akan datang setelahnya kemudahan. Allah ulang lagi, setiap ada kesulitan
akan datang setelahnya kemudahan. Ini adalah ayat yang betul-betul memotivasi kita bahwa apapun keadaan yang kita alami, bagaimanapun beratnya tantangan dan rintangan dalam sebuah perjuangan yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan keletihan dan capek, maka ia akan berakhir dengan kesuksesan dan keberhasilan. Ada kajian lagi dalam surah Al-Insyirah ini. Dalam surah Al-Insyirah ini jamaah sekalian, kesulitan itu diawali dengan huruf alif lam yang bertengger pada kata al-usru. Fa inna ma'a al-usr. Jadi asalnya itu Pak adalah usrun, ain sin ra. Kemudian ada di depannya alif lam, maka dibaca al-usru. Dibaca al-usru. Kalau di sini fa inna ma'al usri, ya. Itu adalah kalimat yang menunjukkan makna keterbatasan. Yang menunjukkan makna keterbatasan. Kalau ada alif lamnya. Kemudian kemudahan atau keberhasilan, Allah hilangkan alif lamnya. Allah cuma mengatakan yusra, yusra. Bisa juga ditambah alif lam al-yusra, al-yusru. Tapi Allah hilangkan itu al. Makanya menjadi yusran. Apa makna daripada kalimat yang tidak ada alif lamnya? Menunjukkan kalimat itu sesuatu yang tidak terbatas. Jadi kalau pakai alif lam itu yang terbatas. Kalau yang tidak pakai alif lam itu yang tidak terbatas. Dalam ilmu bahasa Arab namanya ma'rifah. Yang pertama, kalimat yang kedua itu namanya nakirah. Apa maksudnya yang terbatas dan apa maksudnya yang tidak terbatas? Kalau kita terjemahkan, artinya al-usru itu adalah kesulitan. Dan karena dia diawali dengan alif lam, berarti kalaupun Allah memberikan kita kesulitan, rintangan dalam sebuah perjuangan, maka kesulitan itu adalah sesuatu yang dapat dihitung jari. Dia sesuatu yang terbatas. Dia sesuatu yang sedikit. Mungkin bisa berulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan menurut kita sudah banyak sekali. Kita coba. Mungkin kita akan mengatakan, weh, kayaknya ini tidak mungkin berhasil ini karena sudah berapa kali saya coba. Yakin bahwa makna al-usru itu karena ada alif lamnya itu sesuatu yang sedikit, sesuatu yang terbatas. Begitu dia hilang rintangannya, begitu dia hilang kesulitannya, maka yang tersisa adalah kemudahannya dan keberhasilannya. Dan adapun yusran yang tidak ada alif lamnya, itu menunjukkan bahwasanya kemudahan dan keberhasilan itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan kegagalan. Sekali saya ulang bahwa kemudahan, keberhasilan, kesuksesan itu jauh lebih dominan, jauh lebih mayoritas dibandingkan dengan kegagalan. Kegagalan inilah yang dapat dihitung jari. Dan karenanya Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya, saya pernah mendengar kisahnya itu penemu listrik katanya, Thomas Alva Edison. Katanya ketika dalam eksperimennya itu bukan langsung berhasil, ya, tapi sekian kali dia coba, pada akhirnya dia temukanlah lampu listrik itu. Sebagai penemu lampu listrik yang pertama adalah ini orang. Ternyata dia berasal dari sebuah eksperimen yang tentu saja melelahkan, tapi ternyata semangatnya jauh lebih di atas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat kegagalan itu. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian,
Inspirasi yang ada kemirip-miripan dengan ayat ini, semua janji, adalah firman Allah yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya setiap urusannya itu selalu saja ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baginya jalan keluar. Iya, umpamanya yang berkaitan dengan pikiran. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana. Sampai puncaknya kita buntu kadang-kadang, Pak. Sampai kadang-kadang kita buntu. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, maka tiba-tiba saja sesuatu yang buntu itu terbuka jalannya lebar-lebar. Apa contohnya jamaah sekalian? Banyak sekali dalam kehidupan ini orang-orang yang memiliki kesulitan, tapi karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Contoh yang pertama jamaah sekalian. Apakah Nabi Musa tahu bahwa nanti ketika dia berada di pinggir Laut Merah itu, ketika dia diburu-buru oleh Fir'aun dan pasukan bala tentaranya, apakah sudah ada bocoran dari Allah kepada beliau bahwa nanti di sana akan terbelah lautan? Tidak ada, Pak, karena memang ujian. Andaikan ada bocoran, itu bukan ujian. Yang penting Allah katakan kau lari saja, mengarah ke arah laut. Dan ini sebenarnya dalam teori pertempuran dan perang, secara teori sebenarnya Nabi Musa salah langkah, Pak. Dia salah langkah. Kenapa dia mengarah ke laut? Kenapa dia mengarah ke laut? Mestinya dia lari ke hutan. Nah, kita masih ingat di Sulawesi Selatan itu ada Kahar Musakar. Itu di mana bergerilya? Bergerilya di hutan, bukan di pinggir laut. Ya. Tapi ini Nabi Musa dia lari ke pinggir laut. Iya. Maka pengikut-pengikut daripada Nabi Musa itu mengatakan, kalau kita mati di depan kita laut bagaimana ini? Iya. Dalam keadaan terlari tergopoh-gopoh seperti itu, Nabi Musa dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Maka bisa dikatakan tinggal hitungan menit. Musuh di belakang, laut di depan. Bagaimana caranya, Pak? Ketika pengikut-pengikutnya itu sudah mulai gelisah, kira-kira bagaimana? Mau putar ke belakang, musuh di belakang. Mau melompat, di depannya lautan. Maka disitulah Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ya, benar-benar pasti Tuhanku bersama denganku dan pasti Tuhanku memberikan petunjuk padaku. Ini tawakal tingkat tinggi ini, Pak. Ini tawakal tingkat tinggi ini, Pak. Ya. Kita saja, Pak, kalau naik pesawat terus terjadi goncangan itu, ya, apa kita bisa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ya. Ada katanya orang yang naik pesawat, Pak, langsung terjadi kegoncangan begitu, suami istri tiba-tiba dia jabat tangan memang mikir. Iya, kayaknya ini terakhir ini. Coba bayangkan Nabi Musa itu, Pak, gentingnya. Tapi dia katakan inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan pasti ia memberikan petunjuk padaku. Maka ketika sampai di pinggir laut itu, maka turunlah wahyu Allah kepada Nabi Musa untuk memukulkan dengan tongkatnya itu pinggir air itu, Pak. Begitu dia pukulkan pinggir air itu, maka terbelah lautan itu.
Kata para ahli tafsir dalam menjelaskan bagaimana keadaan daripada air itu, jadi di tengahnya itu kosong dengan air, pinggirnya ini Pak, itu bagaikan tembok-tembok yang sangat kokoh itu. Jadi air kayak seperti tembok-tembok, campuran berapa kira-kira itu Pak. Dilewatilah Nabi Musa dengan bala tentaranya, dilewati. Kayak jalan tol, pokoknya bebas hambatan Pak. Lewat ke sana. Di belakang Fir'aun mengikut. Dia bilang, ini jalan tol gratis ini. Ikutlah dia belakang. Begitu Nabi Musa sampai di seberang sana, maka Fir'aun masih berada di tengah lautan. Justru itulah yang menjadi musibah bagi dia. Allah perintahkan kepada laut itu, kepada air itu untuk menyatu kembali. Barulah Fir'aun mengaku pada saat itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya juga sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan inilah model keimanan yang terlambat. Jadi Fir'aun itu pernah mengucapkan kata iman, tapi ini model keimanan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketika seseorang merasa memiliki al-ma'iyyah, memiliki kebersamaan. Memiliki kebersamaan. Yang kedua contohnya adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu diburu-buru oleh penguasa yang zalim pada zaman itu. Dicari orang-orang yang dianggap mengkritik penguasa pada saat itu, yang tidak takut untuk mengatakan yang benar itulah yang benar. Tapi pada akhirnya mereka juga diinterogasi, pada akhirnya mereka melarikan diri masuk ke dalam hutan, ketemu gua. Itulah kisahnya dalam surah Al-Kahfi Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan persoalannya orang yang ketakutan ini. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan persoalannya? Ternyata kalau Allah ingin menyelesaikan persoalan kita Pak, itu gampang sekali. Apa yang dilakukan? Ternyata Allah menidurkan Ashabul Kahfi ini di dalam gua. Ditidurkan, dan tidurnya tidak tanggung-tanggung. Sudah bukan tidur Pak, karena tidurnya 309 tahun lamanya. Ini Quran yang bilang 309 tahun lamanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang punya banyak masalah, dan dia bisa nyenyak tidurnya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di antara kita Pak yang banyak masalah bagaimana, tapi bisa ngantuk, bisa tidur, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang Pak yang begitu punya masalah tidak bisa tidur, minum obat tidur tidak bisa. Makanya ketika kita melihat saudara-saudara kita biasanya itu di tukang becak pinggir jalan, mobil lalu lalang, nyenyaknya tidurnya. Kita mungkin sudah berusaha untuk tidur, tidak bisa tidur. Allah berikan karunia bagi siapa yang dikehendaki. Maka pada akhirnya selesai masalahnya orang itu dengan cara ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Badar juga sesuatu yang tidak biasa Pak, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang unik dan aneh. Ketika pasukan kaum muslimin akan berhadapan dengan musuh mereka, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anfal. Apa kata Allah? Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minkum wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ini orang yang berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Tentu saja secara manusiawi Pak, ketika kita berhadapan dengan musuh mereka, apalagi perlengkapan mereka lebih canggih, apalagi jumlah mereka lebih banyak, secara manusiawi pastilah ada rasa keraguan-raguan. Ternyata ini lebih banyak jumlahnya, ternyata lebih lengkap persenjataannya. Dan semua apa yang dialami oleh kaum muslimin serba kekurangan. Jumlah mereka yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh, kemudian alat persenjataan mereka jauh lebih sederhana dibandingkan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah, di saat akan berhadapan dengan musuh, sebelum bertemu langsung musuh itu, tiba-tiba saja pasukan kaum muslimin ini
tidak bisa menahan tidurnya, sangat mengantuk, Pak. Idh yughashshikumun nu'asa, dan ingatlah ketika kalian diserang oleh rasa kantuk yang tidak bisa kalian tahan. Ini aneh, Pak. Ya, biasanya orang ketakutan itu, Pak, susah tidur. Jangankan menghadapimu seperti itu, kebakaran saja kalau ada orang ketiduran, kebakaran mau tirus ngantuk sekali, Kak. Tidak ada orang ngantuk itu, Pak, kalau kebakaran. Ini bisa-bisanya ngantuk. Akhirnya sempat tertidur beberapa saat, dan di saat mereka tertidur itu turun hujan, Pak. Turun hujan, dan ketika mereka bangun, mereka mandi dengan hujan itu. Akhirnya segar secara psikologis dan kejiwaan, mereka lebih siap untuk menghadapi daripada musuh-musuh mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memenangkan pertempuran itu. Ternyata Allah memberikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak mereka sangka. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ditangkap hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah berfirman pada api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi penyelamatlah kamu bagi jasadnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan ketika Ibrahim itu dibakar dengan api yang menyala-nyala, api unggun, mereka mengatakan, sudah jadi abu, jadi debu ini Ibrahim. Ketika Ibrahim keluar dari api itu, Pak, ya ada riwayat yang menyebutkan itu, Nabi Ibrahim itu kedinginan, Pak, kedinginan. Ya, coba bayangkan, Pak, kalau ada orang kita bakar, tiba-tiba dia kalau dingin sekali, Kak, cari selimut. Itu namanya patotoi, Pak. Jadi seakan-akan Ibrahim ketika keluar dari api itu, yang orang menyangka sudah hangus, sudah jadi arang, sudah jadi abu, tiba-tiba dengan keluar seakan-akan berakting, waduh, dingin sekali, saya kedinginan. Makanya musuh mengatakan, ini orang mau diapain nih orang ini? Ya, semakin menjadi-jadi kemarahannya ketika patung-patung mereka itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dia katakan, siapa yang membabat Tuhan-Tuhan kami ini? Ibrahim menggunakan diplomasi. Dia bilang, saya juga tidak tahu. Itu ada satu yang tersisa itu, dia gantung lagi kapak di situ, Pak. Dia bilang, tanya itu. Dia bilang, wahai Ibrahim, bodoh betul kamu. Masa kita bisa mau tanya itu? Nah, dia patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Dia bilang, kalian lebih bodoh, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa kalian sembah? Oh, tambah menjadi-jadi. Itulah yang menjadi penyebab Nabi Ibrahim ditangkap hidup-hidup, dibakar. Tapi Allah melindungi dia, maka yang terjadi adalah diselamatkannya orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga umpamanya di negeri ini, katakanlah bagaimana nanti ya. Ini kita dekat Pilpres. Bagaimana itu mengatasi masalah kecurangan, kotak suara yang terbuat dari kardus tapi pakai gembok, ya kan? Lucu juga itu. Kira-kira bagaimana? Yang pertama, Pak, bahwa jadikan diri kita berada pada saf dan barisan-barisan pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu. Jadikan barisan-barisan kita ini pada barisan kelompok orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi jangan terlalu banyak teori dulu bagaimana. Yang pertama dulu, apakah kita ini sudah berada pada barisan kelompok yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inspirasinya dari ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kalau Allah ingin memberikan jalan keluar itu, Pak, sesuatu yang kita tidak bayangkan, sangat sederhana. Saya kasih contoh lagi yang sering saya ulang di sini. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika bersembunyi di gua Thur?
Bagaimana caranya Allah menyelamatkan hambanya yang paling dicintainya ini. Di luar itu sudah lalu lalang pembunuh bayaran untuk mencari Muhammad. Pokoknya kalau Muhammad ditemukan hidup atau mati, sekian ya sekian imbalannya. 100 ekor unta, Pak. Siapa yang tidak bersemangat mencari Muhammad di kalangan orang-orang kafir pada waktu itu? Ketika datang di depan gua itu, dan ternyata orang yang mencari Nabi itu sudah berdiri depan gua, maka Nabi dan Abu Bakar itu melihat keluar, tapi mereka tidak melihat ke dalam. Itu kalau mereka tunduk begini, sudah kelihatan itu kaki daripada unta dan kuda-kuda mereka di luar. Maka disitulah Abu Bakar merasa khawatir, waduh, kita kedapatan. Kalau kita kedapatan ini artinya nampaknya sampai di sini saja perjalanan Islam. Kenapa? Karena tokohnya itu sudah ditangkap dan dibunuh. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan sebagaimana Nabi Musa tadi mengatakan, inna ma'iyya, sesungguhnya Tuhanku bersama denganku, Ia akan memberikan petunjuk padaku. Maka itu juga yang Nabi katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan khawatir, jangan nekere. Ya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bagaimana Allah bersama dengan kita? Bagaimana cara menolongnya itu? Allah mengirim seekor laba-laba. Mengirim seekor laba-laba untuk membuat sarang di depan gua itu, Pak. Mungkin juga antara datangnya orang itu mencari Nabi, ini istilahnya berburu waktu. Seakan-akan Allah katakan, sudah ada di perjalanan itu yang mencari Muhammad, cepat laba-laba. Maka laba-laba ini membuat istilahnya proyek dadakan, cepat. Begitu sampai orang yang mencari Muhammad, sudah jadi itu sarang laba-laba. Sudah jadi itu sarang laba-laba. Maka mereka bertanya-tanya, ada enggak orang di dalam ini? Kayaknya ada. Tapi mereka juga mengatakan, tapi bagaimana caranya bisa ada? Nah, ini ada sarang laba-laba. Kalau seandainya ada orang di dalam, pastilah sarang laba-laba ini rusak. Mereka tidak menganalisa bahwa masuk dulu orangnya, baru dibuat sarang laba-labanya. Itu karena mau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tiba-tiba saja ada seekor burung yang datang di depan mulut gua itu, membuat sarang dan bertelur di situ. Mereka tambah buyar mengatakan, tidak mungkin ada orang di dalam ini, ada burung. Burung itu pastikan liar. Ya, maka berkata sebagian para ulama, dikirimnya Allah seekor laba-laba itu untuk membuyarkan, ya, mereka punya taktik itu jauh lebih efektif dibandingkan seekor harimau yang berjaga di pinggir gua itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menyelamatkan hambanya itu tidak perlu dengan binatang buas yang datang, apalagi malaikat yang dikirim oleh Allah, itu terlalu over. Masa seorang manusia biasa saja yang akan menjaga Muhammad itu harus Jibril yang datang? Itu tidak seimbang, Pak. Itu tidak seimbang. Kira-kira perumpamannya kayak kalau umpamanya ada semut, wah, digigit. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Ya pencet saja semut itu, gampang. Dia. Jangan terlalu over. Cari palu-palu. Untuk apa? Mau membunuh semut, tidak perlu palu-palu. Itu terlalu over. Maka Allah mendatangkan laba-laba itu kecil saja. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah akan menyelamatkan hambanya, itu menempuh cara-cara yang tidak masuk akal kadang-kadang. Nabi Musa kecil, ketika di zaman Fir'aun dicari setiap bayi-bayi yang lahir, bayi-bayi yang jenis kelamin laki-laki, itu semua telah ketuk palu, harus dibunuh laki-laki, bayi-bayi laki-laki yang lahir di zaman Fir'aun, Pak. Bayangkan itu. Belum lagi lahir itu, sudah dideteksi semua itu wanita-wanita yang hamil di zaman Fir'aun, Pak. Saking takutnya itu. Tapi wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Maka Allah katakan pada ibu daripada Nabi Musa, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi
wahai Musa, kalau kamu mengkhawatirkan akan keselamatan anakmu, maka hanyutkan anak bayi itu di sungai. Mana masuk akal, Pak? Tapi karena Allah yang bilang, wahai Musa, wahai ibunya Nabi Musa, kalau kamu khawatir terhadap anakmu ini, bayimu ini, bagaimana caranya? Fa'alqihi fil yammi, maka hanyutkan dia di sungai. Ini nih zaman kita sekarang ini, tidak mungkin ada orang yang bisa terima yang seperti itu, Pak. Karena kita terlebih dahulu mendahulukan logika. Bagaimana caranya? Masa kalau ingin keselamatan dihanyutkan di sungai? Belum lagi ombaknya daripada sungai itu, kalau ada ombaknya, macam-macam dipikir. Tapi karena ibu Musa adalah orang beriman juga, maka dia lakukan itu. Sami'na wa ata'na. Ketika dihanyutkan sang anak itu, permaisuri daripada Fir'aun itu, sementara mandi di sungai pada saat itu, dialah yang pertama menemukan daripada peti bayi itu. Begitu dia lihat, Masya Allah. Kebetulan mereka memang tidak punya anak, Pak, tidak punya anak. Diambilnya anak itu yang gagah, ya, yang putih, ya, yang menggemaskan, dia bawalah ke istana. Maka ketika Fir'aun melihat, sempat Fir'aun mengatakan, anak dari mana itu? Segera bunuh, bilang, jangan kasihan, silahkan bunuh yang lain terkecuali ini. Itu juga menunjukkan bahwasanya memang luar biasa pengaruhnya yang namanya wanita, Pak. Seorang Fir'aun, ya, yang mengaku Tuhan, ternyata tunduk di hadapan seorang wanita ketika istrinya itu mengatakan begini. Ternyata inilah malapetaka yang akan menjatuhkan daripada tahta Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai ibunya Musa, kalau seandainya engkau khawatirkan terhadap dirimu dan terhadap anakmu, maka insya Allah akan kukembalikan anak itu kepadamu. Jadi hanyutkan di sungai, kemudian bagaimana kronologisnya? Allah janji akan kukembalikan anakmu itu ke dirimu. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika masuk ke dalam istana, ternyata ini Nabi Musa mulai dicari wanita-wanita yang bisa menyusui. Dikumpulkanlah wanita-wanita yang punya air susu, yang punya ASI, Pak. Dikumpulkan wanita-wanita semuanya. Dan siapa yang mengajar Musa? Dari sekian wanita yang datang, ya, yang tentu dibayar, ternyata Musa kecil ini menolak dan tidak mau membuka mulutnya, tidak mau, ya, menetek terkecuali kepada ibunya. Datanglah kakak perempuan daripada Musa itu, istilahnya mengintel-nginteli, mencari-cari berita. Oh, ternyata dalam istana lagi gempar karena anak ini ternyata tidak mau menyusu. Maka dialah yang memberanikan diri untuk memperkenalkan diri, masuk ke dalam istana dan mengatakan, siapa tahu saya bisa carikan orang yang bisa menyusui, ibu yang bisa menyusui. Padahal maksudnya adalah ibunya sendiri yang dia rahasiakan. Maka dikatakan, datangkan, kalau orang itu bisa betul-betul menyusui daripada sang bayi ini, maka dia tinggal dalam istana dan dia dibayar tinggal di dalam istana. Maka pada akhirnya ketika dipanggil ibunya daripada Musa, begitu dia dekatkan, Pak, langsung Musa ini, ya namanya ibu sendiri, Pak, pasti ada hubungan psikologis. Maka langsung dia menetek daripada anak itu, maka tinggallah ibu Musa dalam istana, digaji dan dikasih fasilitas. Terbukti janji Allah bahwa aku akan kembalikan anak ini kepadamu, wahai ibu Musa. Itu contoh yang menunjukkan bahwa ketika kita melewati daripada rute-rute perjalanan yang Allah dan Rasulnya menginginkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kita pada jalan-jalannya. Kemudian akhir ayat itu jamaah sekalian, Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Satu lagi yang kita jelaskan sebelum kita azan, bahwa ma'a yang kita jelaskan tadi artinya bersama. Ternyata bersama itu ada dua macam. Bersama itu ada dua macam. Ada namanya al-ma'iyyatul 'ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Ada yang namanya al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Apa makna ketika Nabi Musa mengatakan inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama denganku? Apa makna kebersamaan itu?
Dan apa makna ketika Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan ragu, jangan takut, Allah bersama dengan kita? Apa makna daripada ma'a di situ? Kata para ulama, ini adalah al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus, yang memang mendapatkan pengawalan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa bahwa wahai Musa, asma'u wa ara, kau pergi menemui daripada Fir'aun yang mengaku Tuhan itu, karena sesungguhnya aku ini maha melihat dan maha mendengar. Pergi saja, karena saya lihat dan saya dengar dan saya tahu. Maka pergilah daripada Nabi Musa mendakwai orang yang mengaku sebagai Tuhan, tapi siapa yang menjadi backingnya? Allah yang mengatakan, pergi wahai Musa, saya yang mendengar dan saya yang maha melihat. Itulah makna daripada al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Maksudnya pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada hambanya tersebut. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.